Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh santriwan santriwati, yang semoga semuanya dalam lindungan Allah, keberkahan Allah, semoga ridho selalu senantiasa diberikan kepada kita, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta taufik hidayahnya, sehingga kita sampai pada malam hari ini oleh Allah diperkenankan, dibukakan hati kita, diringankan kaki kita untuk melangkah bersama menghadiri dalam rutinan kita setiap malam, yaitu menghadiri surau cita kita, yaitu Baitus Sholihin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabatnya, keluarganya, hingga umatnya hingga akhir zaman, amin amin ya rabbal alamin. Satriwan satriwati yang semoga senantiasa dalam limpahan Allah, berapa hari lagi atau berapa pekan lagi kita akan sampai yang namanya bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan di dalam kalender Hijriah itu hanya ada satu kali dalam setahun, atau hanya ada satu bulan dalam 12 bulan. Jangan pernah kita menyak-nyakkan, jangan pernah kita melewati begitu saja, melainkan kita harus selalu sigap dan siap untuk menghadapi yang namanya bulan Ramadan. Sayang apabila kita sampai terlewat yang namanya bulan Ramadan. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya bulan Ramadan itu hanya ada satu kali sebulan dalam 12 bulan. Jangan sampai kita menyak-nyakkan. Namun sebelum kita sampai kepada bulan Ramadan, kita terlebih dahulu memasuki bulan Sya'ban, yang mana detik ini dan hari ini kita masih berada di dalam bulan Sya'ban. Apa bulan Sya'ban itu? Bukan hanya sekedar nama bulan, melainkan di dalam bulan Sya'ban itu ada satu peristiwa dan ada satu kebiasaan dari ulama-ulama terdahulu yang tidak pernah ditinggalkan. Bahkan kita sebagai penerusnya jangan pula kita juga sampai meninggalkan yang namanya peristiwa atau peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Ada nama satu kebiasaan yang ada di bulan Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Insyaallah itu malam Jumat yang akan datang kita sudah memasuki yang namanya nisfu Sya'ban. Apa kebiasaan ulama-ulama dulu ketika memasuki malam nisfu Sya'ban? Perhatikan. Dalam nisfu Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban itu Allah akan turun dari langit ketujuh ke langit paling bawah, paling mendekati bumi. Untuk apa? Untuk mencari tahu adakah hamba Allah yang waktu malam tersebut memohon kepada Allah. Makanya kata Allah, apabila di malam nisfu Sya'ban ketika Allah turun ke langit paling bawah, ada seorang hamba yang minta ampun, maka oleh Allah akan diampuni segala dosanya. Begitu juga kata Allah, barang siapa di malam nisfu Sya'ban ada seorang hamba meminta rezeki, maka oleh Allah akan dilapangkan rezekinya. Dan kata Allah,
adakah di malam nisfu Sya'ban ada seorang hamba yang tertimpa musibah, penyakit dan sebagainya, meminta untuk disembuhkan, maka oleh Allah akan segera disembuhkan. Itu daripada beberapa keutamaan malam nisfu Sya'ban. Jadi dalam nisfu Sya'ban, dalam bulan Sya'ban itu, di pertengahan bulan nisfu Sya'ban itu ada namanya nisfu Sya'ban. Kalau tidak salah, insyaallah nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban akan jatuh pada malam Jumat yang akan datang ini. Jadi karena kebetulan kegiatan kita di mushola kita ini libur seperti biasa malam Jumat, jadi jangan pernah kita meninggalkan meskipun kita tidak datang ke mushola. Insyaallah itu setiap mushola di gang-gang di masjid-masjid tetap melaksanakan yang namanya malam nisfu Sya'ban, amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban. Jadi anak-anak, laki-laki dan perempuan yang kebetulan malam nisfu Sya'ban yang akan datang ini jatuh pada malam Jumat, kita bisa mengamalkan amalan-amalan malam nisfu Sya'ban di mushola secara bersama. Banyak amalan-amalan oleh ulama-ulama terdahulu yang dikerjakan di malam nisfu Sya'ban. Yang biasanya, ayo tolong perhatikan, yang biasanya yang jadi lambang dan simbol yang dikerjakan baik oleh ulama-ulama terdahulu, baik orang-orang awam, yaitu membaca surah Yasin 3 kali. Meskipun selain membaca Yasin banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh ulama-ulama terdahulu, tapi kita ambil yang simpelnya, yang biasa dikerjakan oleh orang-orang dan keluarga kita seperti biasa, yaitu membaca surah Yasin 3 kali. Kapan kita membaca surah Yasin itu, Ustaz? Nih terserah kita membaca surah Yasin 3 kali itu, terserah, yang penting sudah masuk malam nisfu Sya'ban. Cuman kata ulama yang lebih baik, lebih bagus waktunya itu setelah sholat sunnah ba'diyatal maghrib, karena di sana sudah ada perpindahan hari. Yang hari Kamisnya itu masih masuk hari Kamis tanggal 14, maka pas malam Jumatnya pas maghrib itu sudah masuk malam 15 atau disebut malam nisfu Sya'ban. Jadi terserah mau sholat atau mau baca Yasin setelah sholat Isya, terserah, tapi lebih baik, lebih bagus itu setelah sholat maghrib. Apa keutamaan ketika kita membaca surah Yasin? Itu banyak. Bahkan oleh ulama itu dianjurkan ketika kita hendak membaca surah Yasin 3 kali, setiap pembacaan surah Yasin itu oleh ulama diniatkan biar lebih sempurna. Kalau seandainya tidak niat, tidak apa-apa. Bukan berarti surah Yasinnya tidak diterima, tetap diterima, tetap berpahala. Cuma lebih memperoleh kesempurnaan, keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Semua Yasin yang kita bacakannya 3 kali tersebut kita iringi dengan niat. Kenapa? Sayang. Karena malam nisfu Sya'ban itu termasuk salah satu 5 malam yang apabila seorang berdoa akan dikabulkan. Ada 5 malam yang apabila seseorang seorang hamba meminta, maka doanya tidak akan ditolak alias dikabulkan. Yang pertama malam apa? Malam Jumat. Makanya hati-hati malam Jumat. Ketika azan Allahu Akbar, bukan ada di tengah hutan, bukan ada di jalan, bukan lagi nengok ke layang. Tapi persiapkan malam Jumat itu kita serapi mungkin, bersih-bersih, sholat maghrib, habis itu baca Yasin dan berdoa. Karena berdoa di malam Jumat itu termasuk doa yang mustajab, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Kenapa Ustaz kok kita ketika malam Jumat kita dianjurkan berdoa? Adakah malam-malam yang lain? Ada. Cuman malam Jumat itu termasuk salah satu dari 5 malam yang ketika kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, malam Jumat termasuk malam mustajab. Yang kedua, malam apa lagi Ustaz selain malam Jumat? Yaitu malam Idul Fitri.
yang malam takbiran itu, malah kita balap-balapan kan, ngumpul-ngumpul di jalan. Padahal malam Idul Fitri itu termasuk malam yang mustajab. Perbanyaklah berdoa, maka semakin banyak berdoa, maka akan semakin banyak yang akan dikabulkan oleh Allah. Selain malam Idul Fitri, malam apa lagi Ustaz? Malam Idul Adha. Sama, kita takbiran nyebut Allah, zikirnya menyebut nama Allah, malah kita ada di jalan, main motor, main HP dan lain sebagainya. Sayang. Karena apa? Karena malam takbiran itu dalam satu tahun kalender itu hanya ada dua kali. Jangan disia-siakan. Karena termasuk malam yang mustajab. Selain malam yang malam yang membahagiakan, juga termasuk malam yang mustajab. Yang ketiga, malam apa lagi Ustaz? Malam 1 Rajab, 1 bulan yang lalu itu. Kalau tidak salah, malam 1 Rajab kemarin kita pas ada kegiatan di musola, jadi kita masih bisa doa bersama. Itu termasuk malam yang juga menjadi malam mustajab, yang apabila kita berdoa oleh Allah tidak akan ditolak alias akan diterima. Yang terakhir, selain malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam 1 Rajab, yang termasuk malam mustajab juga malam nisfu Sa'ban. Sekarang malam apa? Malam Rabu, malam Kamis, malam Jumaat. Nih 2 hari lagi ini kita sudah memasuki malam nisfu Sa'ban, yang mana selain banyak fadilah malam nisfu Sa'ban, amalia yang dianjurkan oleh ulama dalam nisfu Sa'ban, juga perlu kita ketahui malam nisfu Sa'ban itu termasuk salah satu dari 5 malam yang mustajab. Setiap doa tidak akan ditolak oleh Allah, melainkan dikabulkan oleh Allah. Makanya oleh ulama-ulama terdahulu kita diajari, kita dianjurkan, kita dibimbing untuk membaca Yasin. Sebelum membaca Yasin, kita dianjurkan untuk disertai niatnya sebagai doa. Insyaallah tidak akan tertolak oleh Allah. Itu kan kebiasaan itu, membaca Yasin 3 kali setelah nisfu Sa'ban. Baca Yasin yang pertama, sebelum kita baca Yasin kita niati minta dengan Allah supaya kita diberi umur yang panjang, umur yang barokah. Maksudnya umur yang panjang itu macam mana Ustaz? Berarti umurnya itu sampai 200 tahun, 300 tahun. Mbah saya di rumah Ustaz 80 udah batuk-batuk, besoknya meninggal. Berarti tak panjang Ustaz. Maksudnya umur yang panjang yang barokah itu umurnya selalu diisi dengan kebaikan. Umur yang panjang, umur yang berkah itu bukan berarti umurnya itu sampai 100 lebih, 200, 1,5 abad, bukan. Melainkan umur yang panjang, umur yang berkah itu adalah umur yang selalu diisi dengan kebaikan. Jangan kita menggambarkan umur panjang itu umur yang panjang banyak puluh-puluh tahun, bukan. Bahkan ada orang yang hidup hanya 25 tahun, selama 25 tahun selalu diisi puasa, zikir, baca Quran, sholat, kebaikan yang lain. Umur 25 meninggal. Apa dikatakan umur pendek? Tidak, melainkan umur panjang, umur yang barokah. Kenapa? Karena meskipun selama 25 tahun umurnya, kalau kita hitung dengan hitungan matematika itu bisa dikatakan umur yang pendek, yang singkat. Tapi karena berhubung selama 25 tahun itu diisi dengan kebaikan, maka bisa dikatakan umur yang panjang. Begitu juga sebaliknya, ada orang hidup 1,5 abad atau 150 tahun. Bisa dikatakan umur panjang? Tidak. Kalau selama hidupnya itu hanya diisi dengan maksiat, ke sana maksiat, ke sini maksiat, ke barat maksiat, ke timur maksiat, bisakah dikatakan umur panjang?
Bisakah dikatakan umur barokah? Tidak. Kenapa? Karena dalam hidupnya selalu diisi dengan maksiat. Maka yang demikian itu tidak dikatakan umur yang panjang. Oleh sebab itu, malam Jumat yang akan datang, Yasin yang pertama kita niatkan, kita minta kepada Allah supaya diberi umur yang panjang, umur yang barokah. Umur yang panjang dan barokah itu apa maksudnya? Umur yang selalu diisi setiap harinya, setiap malamnya itu dengan kebaikan. Yang kedua, setelah ilaihi turja'un. Sebelum kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Sebelum baca Yasin yang kedua, kita juga niatkan, kita jadikan doa minta kepada Allah supaya apa? Supaya diberi rezeki yang rezeki yang banyak atau rezeki yang barokah. Masa usah kita minta rezeki, Allah kan udah ngatur rezeki memang. Tapi tanpa kita usaha, tanpa kita minta, mustahil untuk kita dapatkan. Sama dengan kita mau pergi sekolah, tak minta dengan ibunya, tidak minta dengan ayahnya. Apalagi ayahnya pagi-pagi udah berangkat kerja, pagi-pagi udah berangkat ke kantor, ibunya juga begitu, pagi-pagi sudah pergi ke pasar. Tanpa kita minta, terkadang kita tidak dikasih. Sama, memang rezeki itu udah ditentukan oleh Allah, tapi sebaiknya kita sambil minta. Karena dengan kita meminta itu dijadikan amal ibadah. Kenapa? Saat kita minta, otomatis kita ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, nyebut nama Allah, itu sebagian daripada amal ibadah. Jadi rezekinya jadi berkah. Kalau kita mendapatkan rezeki disandingkan dengan nama Allah, alias meminta kepada Allah. Jadi surah Yasin yang kedua kita niatkan, kita mintakan, panjatkan kepada Allah supaya diberi rezeki yang berkah. Yang ketiga, ini kalau niat yang ketiga macam mana Ustaz ketika kita baca wa ilaihi turja'un? Lanjut membaca Yasin yang ketiga. Sebelum baca ta'awud, sebelum baca basmalah, sebelum melanjut surat Yasin, kita niatkan minta panjatkan kepada Allah supaya apa? Supaya diberi husnul khatimah. Bahkan kalau kita sudah minta husnul khatimah di sananya itu oleh Allah akan bukan hanya diberi husnul khatimah, melainkan diberi beberapa hal-hal baik yang lainnya, yaitu dijauhkan dari bala, dari musibah. Jadi sebelum kita baca Yasin yang ketiga, kita minta niatkan kepada Allah supaya diberi husnul khatimah. Jangan minta su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu artinya apa? Jelek pada akhirnya. Makanya banyak di antara kita, tetangga kita, orang-orang terdekat kita, awal-awalnya itu orangnya baik, soleha, amal ibadahnya banyak. Namun ketika akhir hayatnya termasuk orang yang su'ul khatimah. Makanya wajib dan perlu kita minta kepada Allah supaya di akhir hayat kita dijadikan dan digolongkan oleh Allah menjadi orang yang husnul khatimah. Ya begitu juga banyak orang yang masa hidupnya itu bermaksiat, jarang-jarang mengajarkan sholat, jarang-jarang mengajarkan amal ibadah yang lain, tapi ketika meninggal oleh Allah digolongkan menjadi golongan hamba yang husnul khatimah. Makanya dari sini jelas kita sambil minta memohon kepada Allah supaya kita dijadikan atau dimasukkan ke golongan yang husnul khatimah. Jangan sampai kita beranggapan, oh selama ini saya oleh Ustadz di setiap maghrib digembleng begini, diajari begini, isanya begini, jadi saya rutin ngajarkan sholat, puasa. Jangan dijadikan background. Malah kita enggak, pasti saya husnul khotimah. Jangan. Husnul khotimah tetap wajib kita pinta, tetap kita wajib kita memohonkan kepada Allah sebagai penentu baik tidaknya, sebagai penentu beruntung dan ruginya kita nanti di alam berikutnya, di alam kubur dan nanti di alam akhirat.
Jangan mentang-mentang kita banyak ibadahnya, sikit-sikit sedekah, sikit-sikit puasa, sikit-sikit puasa, sikit-sikit solat, sikit-sikit baca Quran. Jangan sampai kita karena kesehariannya itu kita mengajarkan hal-hal baik lalu kita tidak meminta kepada Allah supaya di husnul khatimahkan. Jangan sampai begitu. Tetap kita wajib meminta kepada Allah supaya husnul khatimah. Paham ya? Sebenarnya tadi saya agak kaget juga. Saya di jalan, kalau dihitung-hitung tak kehitung yang batuk terus. Memang beberapa hari ini udah entah saya doang atau banyak orang yang lain yang memang lagi kena penyakit batuk. Selesai sholat Ustaz Herman minta, Ustaz nanti boleh isi materi sedikit, terserah entah apa tentang puasa kayak yang lain sebagainya. Saya terkejutnya lagi Ustaz bilang begini, nanti saya rekam Ustaz ya. Aduh, macam mana Ustaz mau direkam suara macam ini, bentar batuk enggak apa-apa. Oh ya terserah lah. Agak kaget juga kata Ustaz Rahman, kalau biasa direkam Ustaz, anak-anak itu biasa apa, duduk rapi, ayam rupanya makin jadi. Ini macam nih. Ya. Sebenarnya seorang orang pelajar, seorang santri, direkam tak direkam, tetap kewajibannya itu duduk rapi, menyimak, mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kalau hari-hari biasa ribut main ketika materi, pas dihadapkan dengan HP malah duduk rapi, berarti kan takutnya ke HP ya. Jadi biasakan mumpung masih di dunia pelajar, di dunia pendidikan, yang masih kebiasaan kita itu hanya ngumpul dengan kawan-kawan sambil ngaji, sambil main, kita biasakan tertib, sopan. Kenapa? Karena nanti kita tidak akan selamanya duduk bersama macam ini, melainkan insyaallah suatu saat kita akan duduk dengan orang-orang yang alim, yang besar dan lain sebagainya. Siapa tahu yang perempuan nanti ikut muslimatan, duduk dengan ibu-ibu juga. Tak akan mungkin kita mengajarkan hal-hal yang seperti demikian ini, main sana. Ketika muslimatan, ibu-ibu yang lain menyimak ustaz yang disampaikan di depan, malah kita main dorong-dorongan, cubit-cubitan. Kan tidak seharusnya, tak layak dan tak pantas. Begitu yang laki-laki, tidak hanya perkumpulan malam ini, tapi nanti ketika keluar insyaallah akan ikut rutinan yasinan, tahlilan dan lain sebagainya. Masa kita membawa kebiasaan yang ketika di mushola kita main gurau dan lain sebagainya. Ya, jadi biasakan yang sopan, tertib, bisa diatur. Biar kita nanti jadi kebiasaan ketika nanti sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga. Jadi 2 hari lagi kita sudah memasuki malam nisfu Sa'ban. Meskipun kita tidak bisa hadir, meskipun kita tidak bisa ikut mengerjakan amalia malam nisfu Sa'ban di musholla secara berjamaah, tapi tetap kita mempunyai peluang besar untuk mengerjakan amalia malam nisfu Sa'ban di surau-surau terdekat atau di masjid-masjid terdekat rumah kita. Jadi saya ingatkan, jangan ditinggalkan. Ya, jangan kita lewati, sayang, karena hanya ada 1 kali dalam setahun, bukan 1 kali dalam seminggu. Kalau dalam seminggu enak, sekarang tak apalah, minggu depan saya bisa. Kalau satu minggu atau 1 bulan sekali masihlah, tidak apa-apa. Bulan ini saya tidak ikut, tapi bulan depan saya ikut. Ini 1 tahun sekali. Sayang, lama mau nunggu malam nisfu Sa'ban itu yang kedua kalinya. Lama karena dalam 1 tahun. Jadi jangan dilewati, tetap kita mengerjakan amalia yang sudah diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu. Semoga ketika kita ikut serta dalam
mengamalkan amalia-amalia tersebut, semoga kita mendapatkan barokahnya ulama-ulama terdahulu, sehingga permintaan kita, bacaan kita, doa-doa kita, karena kita disandingkan dengan ulama-ulama terdahulu, doa kita lebih cepat, lebih sampai kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi jangan disia-siakan. Ustaz, saya kalau malam Jumat itu biasa main layang-layangan Ustaz. Ustaz, kalau malam Jumat biasanya saya masih ada di jalan pas maghrib. Untuk malam Jumat yang akan datang, stop dulu main layangannya. Yang biasa nongkrong di jalan, stop dulu. Kita berbondong-bondong ngajak keluarga, abang kakaknya, adiknya, mbahnya, kakek dan neneknya, ajak datang ke musola atau ke masjid terdekat untuk mengerjakan amalia-amalia malam nisfu Sa'ban. Ustaz, kalau saya baca sendiri macam mana di rumah? Kalau baca sendiri di rumah tidak apa-apa. Cuman lebih baiknya kita kerjakan secara berjamaah. Bahkan kata ulama itu, apabila kita duduk atau kumpul bersama dalam kebaikan dalam jumlah 40, ada yang mengatakan 41, maka salah satunya oleh Allah akan dijadikan orang wali, meskipun hanya sementara. Tahu orang wali? Orang wali itu kedudukannya, derajatnya itu lebih dekat kepada Allah. Jadi otomatis apa yang diminta, apa yang dipanjarkan langsung nyampai kepada Allah, lalu dikabulkan oleh Allah. Tidak apa-apa kita meskipun bukan orang wali, tapi kita kumpul dengan salah satu wali-wali Allah, maka kita juga termasuk di dalamnya. Jadi kalau 40 orang ngumpul dalam kebaikan, minta kepada Allah, memanjatkan kepada Allah, karena ada satu yang dijadikan wali oleh Allah meskipun sementara, meskipun statusnya sementara, karena dia diangkat wali oleh Allah, maka permintaan dan permohonannya akan seketika nyampai kepada Allah, begitu juga akan seketika dikabulkan oleh Allah. Nih, misal nih, malam ini kita anggaplah ada 40 orang ya. Ada 40 orang, kita minta, anggaplah ini 40 orang, maka kata Allah, oleh Allah, ketika kita ngumpul dalam kebaikan, terdiri jumlahnya 40 orang, maka oleh Allah salah satu dari 40 tersebut akan dijadikan wali. Cuman tak nampak. Entah saya ya oleh Allah yang dijadikan wali malam ini, entah Ustaz Herma yang dijadikan wali oleh Allah malam hari ini, entah Rijal ke, siapa tahu, meskipun Rijal, macam itu dah, tengok songkoknya nunduk macam ayam. Sudah saya bilang ya, bergaya boleh, cuman tengok situasi. Ustaz, saya tak bisa kalau songkok tak diturunkan, tak apa-apa. Tapi dalam hal-hal macam ini, apalagi solat dan ngaji dan sebagainya, angkat sedikit ya. Jadi tetap kita mengerjakan secara berjamaah, meskipun kita mengerjakannya sendiri tidak apa-apa asal kita mengerjakan, tapi lebih baik berjamaah. Karena berkumpul dalam kebaikan yang sampai jumlahnya 40 orang, maka oleh Allah salah satunya itu akan dijadikan wali. Maka kedudukan derajatnya itu dekat dengan Allah. Setiap permintaannya, permohonnya akan cepat sampai kepada Allah, dan juga akan cepat dikabulkan oleh Allah. Jadi tetap kita kerjakan secara berjemaah biar menjadi bagian untuk lebih cepat doa kita sampai kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah ya. Jadi tetap kita kerjakan malam Jumat yang akan dikerjakan amalia tersebut secara berjemaah di musala terdekat atau di masjid terdekat samping rumah kita. Paham ya? Rupanya nih
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit banyaknya semoga kita bisa mengambil hikmah dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.